Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua peserta tryout online Bimbel Talenta Super Intensif yang kedua. Kali ini untuk pembahasan tryout online-nya untuk Matematika Saintek dibahas sama Abang. Jadi perkenalkan, nama Abang itu Doan Panjaitan, pengajar Bimbel Talenta bidang studi matematika di lokasi Bimbel Talenta Pematang Siantar. Baik, straight to the point, langsung kita ke intinya. Kita akan membahas soal tryout super kedua kemarin. Kita mulai dari soal kita yang nomor 1 ya. Mungkin Adi bisa lihat di screen kita, Dik, sama-sama kita perhatikan. Diketahui matriks A 1, 2, 3, 4 dan berlaku persamaan A dijumlahkan dengan B kuadrat sama dengan 4, 5, 4, 6. Determinan matriks B pangkat 4. Nah, ini pertanyaannya adalah determinan matriks B pangkat 4. Nah, berarti yang perlu kita perhatikan, kita harus tahu ini. Siapa matriks B minimalnya? Minimalnya kita harus tahu siapa matriks B pangkat 4. Dengan cara bagaimana? Ada bisa melihat di sini ada matriks A, di sini ada matriks A. Berarti matriks A-nya bisa mempindahin ke ruas kanan, kan gitu kan? Sehingga nanti yang di ruas kiri tertinggallah matriks B berpangkat dengan 2. Berarti sama dengan siapa? Yang hasilnya tadi merupakan 4, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 6. Karena memindahkan, ini kan memindahkannya kan penjumlahan nih, bukan perkalian. Jadi nggak perlu pakai sifat inverse. Kalau dia memindahkan penjumlahan atau pengurangan, berarti cukup kita buat dengan tanda kurang. Karena awalnya positif A, pindah ke ruas kanan menjadi negatif A. Siapa matriks A-nya? Nah, matriks 1, 2, 3, 4 yang tadi sudah dikasih tahu di soal. Nah, sekarang kita tinggal mengkurangkan matriksnya nih. Nah, kan kalau mengurangkan matriks kan cukup elemen yang seletak. Sekali lagi, cukup elemen yang seletak yang kita operasikan. Itu kayak mengoperasikan 4 dikurangi nama 1, kan gitu kan? Nah, kalau kita operasikan di 4 dikurangi nama 1 kan ini jadinya 3, kemudian 5 kita kurangi nama 2. Ini juga di hasilnya 3, 4 kita kurangi nama 3 ini 1, 6 kita kurangi nama 4 ini 2, kan gitu kan? Nah, sebenarnya begini, kalau umpamakan kita paksa mencari matriks B pangkat 2, adik harus ibaratkan dulu siapa matriks B. Kan gitu kan? Artinya matriks B pangkat 2 itu kan harus adik pecah menjadi B kali B. Tapi nggak perlu sesusah itu, karena pertanyaannya adalah determinan matriks B berpangkat dengan 4. Kan gitu kan? Karena pertanyaannya sekali lagi adalah determinan matriks dari B berpangkat dengan 4. Nah, sebentar kalau udah cerita determinan, kan gitu kan? Kalau udah bercerita tentang determinan adikku, kalau dibilang katanya determinan daripada matriks B berpangkat dengan N itu akan sama dengan siapa? Ini kan sesuai dengan sifat matriks kan kita bisa buat menjadi determinan dari matriks B yang berpangkat dengan N. Jadi pangkatnya bisa kita keluarin, kan gitu kan? Nah, kalau umpamakan bercerita tentang determinan matriks B pangkat N. Nah, sekarang, kalau coba gini. Nah, pertanyaannya kan pertanyaan dari soalnya kan siapakah determinan daripada matriks B yang berpangkat dengan 4, kan begitu kan? Nah, disimbolin seperti ini. Nah, ini kan bisa Abang buat menjadi determinan daripada matriks B pangkat 2. Nah, pangkat 4 itu Abang buat menjadi pangkat 2, lalu pangkat 2 lagi. Itu secara matematis sama ya. Sehingga ini bisa Abang buat menjadi determinan matriks B pangkat 4 itu nilainya pasti akan sama dengan determinan matriks B pangkat 2 yang dipangkatkan 2 lagi. Nah, dari sini kan bisa kita ambil siapa determinan daripada matriks B pangkat 2. Nah, ingat kalau udah mencari determinan sebuah matriks adalah perkalian diagonal utama dikurangkan dengan diagonal sekunder. Berarti diagonal utamanya 3 sama 2 dikalikan itu 6, adik kurangkan dengan diagonal sekundernya 3 dikaliin sama 1 itu 3. Sehingga dapatlah determinan daripada matriks B berpangkat dengan 2, dalam konteks ini adalah 6 kurang 3 ya. Berarti hasilnya berapa nih, Bang? Hasilnya tentunya adalah 3. Nah, kalau pertanyaan soalnya adalah determinan matriks B pangkat 4 dan kita sudah buat formulanya di sini, berarti determinan matriks B pangkat 4 itu nilainya akan sama dengan determinan dari matriks B pangkat 2 yakni 3 tadi, kan gitu kan? Nah, yang berpangkat dengan 2, kan gitu kan? Maka hasilnya adalah berapa, Bang? Itu 9, kan gitu kan? Itu alasannya mengapa jawaban kita untuk soal kita nomor 1 adalah 9, gitu ya. Itu untuk soal kita yang ada di nomor 1. Nah, kita lanjut lagi untuk soal kita yang berikutnya. Untuk soal tryout yang berikutnya ada di soal kita yang ada di nomor 2. Nah, ini nih. Katanya apa?
Kalau negatif 3, A plus 2, A minus 4 membentuk barisan geometri ya, geometri. Maka jumlah dari 11 suku pertama yang mungkin adalah siapa? Nah, kita ingat kalau ada 3 barisan membentuk barisan geometri, kalau ada 3 barisan membentuk barisan geometri, U1, U2, U3. Nah, artinya kan kalau memang U1, U2, U3 membentuk barisan geometri, maka yang terjadi kan sudah pasti U2 kuadrat, kan gitu kan? Akan sama dengan siapa Bang? Perkalian antara suku pertama dengan suku ketiga, kan begitu kan ya? Nah, sehingga itu juga yang akan kita lakukan di sini, gitu ya. Itu juga yang akan kita lakukan di sini. Artinya apa? Kita langsung tinggal buatkan aja sesuai dengan formulanya U2 kuadrat yang sama dengan U1 kali U3. Siapa U2-nya? U2-nya kan dalam hal ini kan U1-nya minus 3, U2-nya A plus 2, U3-nya A minus 4. Sehingga kalau dibilang katanya U2 kuadrat berarti kan A plus 2 kuadrat pasti nilainya akan sama dengan U1 kali U3, yakni negatif 3 yang dikalikan dengan U3, di mana U3-nya adalah A minus 4. Dengan mengkuadratkan ruas kiri, kita dapat sebuah persamaan kuadrat, yakni A kuadrat dijumlahkan dengan 4 kali A, yang dijumlahin sama 4. Yang nilainya sama dengan negatif 3-nya kita kali ke dalam, tentunya menjadi negatif 3A, kemudian dijumlahin sama 12. Ya, namanya juga persamaan kuadrat kan, kita harus upayain sama dengan 0. Kan gitu biasanya ngerjain matematika persamaan kuadrat kan begitu. Sehingga kita dapat persamaan kuadrat nih. A kuadrat dengan cara negatif 3A kita pindahin ke ruas kiri yang bakalan menjadi positif 3A. Jumpa sama positif 4A. Itu kan jadi positif 7A. Kemudian lagi positif 12 kita pindahin ke ruas kiri, jumpa sama positif 4. Berarti negatif 12 karena pindah ruas, jadi dijumlahin sama 4, tentunya itu bakalan menjadi negatif 8. Yang hasilnya sama dengan 0 tentunya ya. Nah ini kita bisa cari nilai A yang memenuhi dengan cara faktorisasi. Kebetulan ini memiliki 2 buah faktor kan begitu kan. Nah kalau kita faktorin ini kan berapa ini ya? Tentunya ini menjadi positif 8, di sininya negatif 1, begitu ya. Maka kita dapat 2 buah nilai A, yakni berapa? Nilai A yang pertama boleh negatif 8, nilai A yang kedua boleh positif 1, gitu ya. Berikutnya apa? Pertanyaan soalnya kan jumlah 11 suku pertama. Jumlah 11 suku pertama. Kalau dibilang katanya jumlah 11 suku pertama, itu disimbolkan kan SN atau S11 karena dia jumlah 11 suku pertama. Tentu kalau dibilang kata secara simbol, ini tentunya simbolnya adalah S11. Nah, di barisan geometrik kan untuk nyari SN itu kan ada 2 rumusnya itu. SN yang pertama apa? Boleh pakai rumus A dikali dengan 1 kurang R pangkat N, kan begitu? 1 kurang R pangkat N, yang hasilnya semuanya dibagikan dengan 1 kurang R. Nah, atau bisa pakai SN yang kedua. SN yang kedua itu kan bisa pakai A dikali dengan R pangkat N dikurangin sama 1, lalu dibagikan dengan R kurang 1. Nah, semuanya ini kan tergantung sama berapa besar rasionya. Sekali lagi ya, itu penggunaan SN-nya pakai rumus yang mana, itu tergantung sama berapa rasionya. Kan gitu kan? Nah, rumus yang pertama ini dipakai kan kalau harga rasionya itu di antara berapa? Negatif 1 sampai 1. Sedangkan rumus SN yang kedua ini kan dipakai kalau harga rasionya atau besaran rasionya itu lebih kecil daripada minus 1 atau R-nya lebih besar daripada 1. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sama aja sih ini rumus kan gitu kan. Sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, coba kita perhatiin yuk. Artinya apa? Kita harus tahu dulu berapa rasionya. Kita udah tahu nilai A. Sehingga untuk nilai A yang sebesar negatif 8, tiga sukunya U1, U2, U3 bisa kita tahu dengan pasti. Untuk A-nya minus 8 tentunya suku pertamanya tentunya minus 3, sama ya. Kemudian suku keduanya kan A plus 2, tapi A-nya kan negatif 8 nih. A-nya negatif 8, berarti negatif 8 plus 2 ya. Negatif 8 plus 2 berarti itu dapatnya berarti jadi negatif berapa? Negatif 6. Berikutnya, suku yang ketiga, A kurang 4. A-nya minus 8 kita anggap ya. Berarti minus 8 kurang 4 itu menjadi negatif 12. Jadi barisan geometrinya boleh yang ini, boleh ini. Atau boleh yang ini. Ketika A-nya 1. Coba kalau kita ganti A-nya 1 yuk. Berarti suku apa? Suku 3 sukunya berarti negatif 3, kalau A-nya 1 plus 2 positif 3,
Kemudian kalau A-nya minus 4 berarti A-nya, kalau A-nya 1, ini A minus 4 berarti ini menjadi negatif 3. Jadi barisan geometrinya terbagi atas 2 ini. Bisa yang ini, bisa yang ini gitu ya. Nah, cuman kalau adik pakai barisan geometrinya yang ruas kiri yang sebelah ini, untuk S11-nya itu tidak ada di option. Nggak ada di option ya, kan gitu kan. Tapi kalau kita pakai yang sebelah kanan, kalau pertanyaannya adalah jumlah 11 suku pertama, S11, itu kan kalau secara definisi kan S11 kan artinya U1, dijumlahin sama U2, dijumlahin sama U3. Pokoknya dijumlahin terus sampai 11 suku, kan gitu kan? Sampai dijumlahin sama U11. Nah, dia bisa perhatiin kalau dia minus 3 itu kan dalam soal ini kan terbaca sebagai U1, kan gitu kan? Jadi gitu kan? Jadi U2. Minus 3 itu jadi U2-nya. 4-nya siapa? Balik lagi ke 3. Jadi gini, berapakah nilai dari negatif ya dijumlahin dengan ya? Artinya 2 suku berurutan 0 tapi lagi negatif ya dijumlahin dengan 3 yang bakal menjadi 0. Artinya apa? U1 tambah U2, 2 suku hasilnya 0. 2 suku hasilnya 0, U3 U4 hasilnya 0. Sampai kapan itu bang hasilnya 0? Ya sampai 2 suku berurutan U9 U10 tentunya. Maka tinggal hasil U11 yang dimulai dari negatif. Ya, nah ini semua sampai ini semua tentunya hasilnya 0. Maka dijumlahkan dengan 11 yang menjadi 3. Maka kita dapat nilai dari 11 pertama 11 yang adalah negatif 3. Ya, kemudian kita akan lanjut lagi soal kita yang ada nomor 3. Nah, nomor 3 dia bilang gini kebetulan. Katanya untuk soal kita nomor 3, jika setengah adalah satu masyarakat satu-satunya kan gitu kan. Kalau ada nilai daripada 3 sama
Jadi kita cari dulu siapa sih parabola hasil pergeseran. Jadi itu nanti yang kita buat menjadi Y sama dengan nol, parabola hasil pergeseran. Ingat pergeseran ya? Kalau dibilang katanya pergeseran, kan gitu kan? Artinya kan pergeseran itu kan topiknya itu kan sebutannya itu untuk translasi. Di transformasi geometri kan itu artinya kan translasi. Kalau dibilang kata translasi itu kan bentuknya kan seperti ini. Ada dia A di atas, ada dia B di bawah, kan gitu kan? Nah, artinya A yang di atas ini itu bergeser searah sumbu X gitu. Sedangkan B yang di bawah ini itu bergeser searah sumbu Y gitu, ya kan? Cuman ada dua tandanya kan? Ada sumbu X-nya itu searahnya itu yang positif, ada yang negatif. Nah, ingat nggak itu? Kalau dibilang katanya searah sumbu X, dibilang dia positif, kan gitu kan? Kalau dibilang dia positif, sumbu X-nya, artinya A-nya positif ya. Kalau dibilang katanya A-nya positif, berarti itu digeser ke sebelah kanan. Karena kan menggeser sumbu X kan ada duanya. Kalau nggak ke kiri, ke kanan. Kalau sumbu Y nanti baru. Kalau nggak ke atas, ke bawah. Kalau dibilang katanya A-nya negatif, berarti digesernya itu ke arah sebelah kiri. Begitu juga untuk sumbu Y. Cuman yang ini karena sumbu Y atas bawah, kalau dia A-nya, kalau dia B-nya positif, berarti digesernya itu ke arah atas. Sedangkan kalau dia B-nya negatif, dia bergesernya itu ke arah mana? Bawah. Ada bisa lihat nih pergeserannya, digeser dua satuan searah sumbu X digeser, sejauh dua satuan searah dengan sumbu X, kan gitu kan, ke kanan. Ini ke kanan dia, berarti A-nya ini yang ini. Gitu kan ke kanan. Searah sumbu X, berarti A-nya sebesar 2. Kemudian apa lagi? Digeser ke bawah. Ke bawah ya, berarti ini searah sumbu Y. Ini dia searah sumbu Y. Sejauh satu satuan. Kan ke bawah. Kan gitu kan, kalau ke bawah kan negatif, berarti B-nya negatif 1. Jadi bisa kita ambil kesimpulan faktor translasinya adalah 2 minus 1. Faktor translasinya adalah 2 minus 1. Kan gitu kan? Nah, secara teoritis, kalau dibilang katanya pergeseran, secara teori ya, kalau dibilang katanya pergeseran, translasi, kan gini teorinya. Misalkan gini, ada sebuah benda, katakan bendanya X, Y, atau titik X, Y, digeser dengan faktor translasi A, B. Nanti dia di ruas kanan ini kan hasilnya kan merupakan bayangan. Kalau dibilang katanya bayangannya siapa kan gampang. X-nya dijumlahin sama A, X-nya dijumlahin sama A, koma, bayangannya menjadi Y-nya dijumlahin sama B, Y-nya dijumlahin sama B. Kan gitu kan? Cuman ini agak unik nih. Uniknya di mana? Yang digeser bukan titik, tapi yang digeser adalah parabola. Jadi parabola yang digeser itu adalah parabola Y sama dengan X kuadrat minus X minus 2. Ini yang digeser. Kan gitu kan? Digeser sejauh apa? Ini faktor translasinya kan sudah kita definisikan tadi. Digeser dengan faktor translasi 2 minus 1. Nah ini kan pasti menghasilkan bayangan. Kan gitu kan? Katakan bayangannya dalam bentuk Y aksen akan sama dengan, kan gitu kan? Nah, jadi bayangannya inilah katanya yang memotong sumbu X. Jadi persamaan bayangannya ini kita buat nanti Y-nya sama dengan 0, gitu ya. Terus gimana solusinya ini? Kalau yang digeser itu merupakan parabola. Kalau tadi titik kan tinggal gampang aja, tinggal titik X dijumlahin sama A, bayangannya X tambah A. Nah, ini siapa yang dijumlahin sama 2? Siapa yang dijumlahin sama 1? Sehingga ketika sebuah persamaan yang ditransformasikan, ketika sebuah persamaan yang ditranslasikan, maka kita anggap atau kita pinjam. Kita pinjam ya, sekali lagi kita pinjam. Maka kita pinjamlah sebuah sembarang titik X, Y dari persamaan tersebut. Jadi persamaan parabola ini semua kita ibaratkan aja menjadi sembarang titik X, Y. Jadi sembarang titik X, Y inilah yang kita translasikan dengan faktor translasi 2 minus 1.
Nanti dapat bayangan. Bayangannya dalam bentuk X aksen, Y aksen. Gitu, ya. Nanti setelah kita pinjam, kita dapat bayangan. Nanti kita kembalikan. Artinya kita pinjam sembarang titik, kemudian setelah kita dapatkan di bayangannya, kita kembalikan di titik itu dalam bentuk bayangan. Jadi gini bentuknya nanti. Artinya kan jadi gini, begitu dia sudah dalam bentuk sembarang titik X, Y, untuk mentranslasikannya kan nggak perlu waktu yang repot lagi. Itu kan sudah bisa kita bilang kalau bayangannya itu kan bakalan menjadi titik lagi, yakni titik apa? X-nya dijumlahin sama 2, yakni titik X tambah 2, Y-nya dijumlahin sama minus 1, yang hasilnya adalah Y min 1. Jadi bayangannya jadi ini, gitu. Artinya kita dapat X aksennya adalah X plus 2. Kan gitu kan? Kemudian kita dapat Y aksennya adalah Y min 1. Nah, kan kita sudah dapat bayangan nih. Artinya ketika kita sudah dapat bayangan, kita udah bisa kembalikan. Sekali lagi ya, kalau kita sudah dapat bayangan, kita sudah bisa kembalikan bayangan yang kita dapat itu ke persamaan. Balikin aja. Apa yang kamu pinjam, kamu kembalikan. Artinya nanti Y-nya diganti menjadi dalam bentuk Y aksen. Y yang di sini, Y yang di benda, ini kan masih benda kan, ini bayangan. Y yang di benda, nanti ada diganti dalam bentuk persamaan Y aksen. Dan seterusnya, X yang ada di benda ada diganti menjadi persamaan X aksen. Ya. Tapi ingat, yang kita pinjam dari sini adalah X, Y. Sehingga yang kita kembalikan pun harus X, Y. Kalau kita pinjam pulpen, ada kembalikan dalam bentuk pulpen. Jangan kamu kembalikan, kamu pinjam pulpen, ternyata kamu kembalikan, malah jadi spidol. Itu salah kan? Nah, berarti ini, karena kita pinjam X, maka kita kembalikanlah dalam bentuk X. Artinya kita ambil siapa persamaan X di sini. Dalam bentuk bayangan ini kita ambil siapa persamaan X. Kita ambil persamaan X-nya kan kita pindahin plus 2-nya menjadi X aksen minus 2 yang sama dengan X. Gitu. Jadi X yang ada di sini nanti, X yang ada di benda ini nanti, kita ganti semua menjadi X aksen minus 2. Begitu juga sebaliknya untuk Y minus 1-nya kita pindahin. Karena kan yang kita pinjam kan Y-nya, minus 1-nya. Berarti kalau kita pindah minus 1 kan jadi Y minus 1, Y aksen plus 1 yang sama dengan Y. Balikin ya. Maka kita mendapat persamaan bayangannya, Y-nya kita ganti jadi Y aksen plus 1. Y aksen plus 1 yang sama dengan, ini kan X kuadrat, kita balikin X-nya menjadi X aksen minus 2. Tapi kuadrat ya. X aksen minus 2 kuadrat. Plus minus X, berarti minus X-nya kita ganti lagi menjadi X aksen minus 2. X aksen minus 2. Kemudian di sini ada minus 2, kita biarin tetap minus 2. Maka inilah bayangannya. Kan sudah dalam bentuk aksen. Karena sudah bayangan, kan gitu kan? Artinya kita bisa aja nggak usah tulis aksennya. Kita buat di sini bayangan bendanya, kita buat di sini persamaan bayangan, gitu ya. Sah-sah saja itu. Hilangin aja aksennya. Jadi bayangannya menjadi gini, Y tambah 1 sama dengan. Ini kita kuadratin ya. Kalau kita kuadratin tanpa aksen, X kuadrat dikurangi sama 4X, baru dijumlahi sama 4. Ini minusnya kita kali ke dalam, minus X, baru minusnya jangan lupa. Kali ke dalam menjadi positif 2. Di sini ada negatif 2. Sehingga kita dapat persamaan Y-nya. Gitu, ya kan? Sehingga Y-nya sama dengan siapa, Pak? Yuk, mari. Ini plus 1-nya kita pindahin aja ke sana nanti. X kuadrat minus 4X minus X tentunya itu menjadi minus 5X. Ini plus 2 minus 2-nya udah habis di sini ya. Ini plus 4 karena ada plus 1 pindah ke ruang kanan jadi minus 1. 4 minus 1 hasil jadi apa? Plus 3. Nah, jadi lo persamaan bayangannya loh. Jadi bayangannya jadi ini. Katanya bayangannya ini memotong sumbu X. Karena memotong sumbu X, kita buat Y sama dengan 0 kan gitu kan? Maka persamaannya kan kalau kita buat ini Y sama dengan 0 karena memotong sumbu X, persamaannya kan jadi gini. X kuadrat dikurangi sama 5X dijumlahin sama 3. Yang sama dengan 0. Pasti ini persamaan kuadrat memiliki dua akar, yakni X1 dan X2. Katanya apa? Pertanyaannya siapa X1 plus X2? Kan nggak perlu kita faktorin untuk mencari X1 plus X2. Pakai rumus min B per A toh, kan gitu kan? Min B per A, di mana B-nya adalah minus 5 per A. A-nya kan tetap 1, positif X kuadrat. Maka X1 plus X2-nya adalah positif 5. Maka jawaban kita untuk yang ini positif 5. Jadi ya. Soal kita yang ada di nomor 4.
Kita lanjut lagi untuk soal kita yang berikutnya, yang ada di nomor 5. Oke, pelan-pelan aja. Untuk soal kita yang nomor 5, katanya gini, sisa pembagian suku banyak oleh X plus 2 adalah 2. Terus kalau PX-nya habis dibagi sama X tambah A, kalau PX-nya habis dibagi X tambah A, maka A kali B-nya siapa? Ini kalau habis dibagi berarti sisanya 0 ya, kan gitu kan? Namanya juga habis dibagi, berarti sisanya tentu sama dengan 0. Ingat teorinya apa? Kalau ada sebuah suku banyak fx, kalau ada sebuah suku banyak fx, dia dibagi, katakan ini sebuah yang berderajat 1 katakan dibagi sama x kurang a. Ya kan kalau mencari sisanya kan gampang aja ini. Cari aja pembuat 0 atau cari aja nilai x dari si pembagi. Si pembaginya kan x kurang a, berarti nilai x-nya adalah sebesar a. Berarti kalau ditanya kata nanti berapa sisanya? Berapa sisanya? Ya berarti nilai x dari si pembagi, yakni a, substitusikan aja ke suku banyak. Artinya nilai x dari suku banyaknya ganti aja menjadi a. Jadi sisanya itu adalah fa. Nah, itu teorinya, teorema sisa ya. Jadi gampang ngerjain soal teorema sisa itu gampang. Jadi untuk yang ini coba kita praktekin. Untuk yang ini ya, untuk soal kita yang ini. Coba kita praktekin untuk soal kita yang ini, katanya apa? Ada sebuah suku banyak PX. Ini dibaginya sama X tambah 1. Berarti kan kita bisa ambil di berapa nilai X-nya. X tambah 1 nilai X-nya berapa? Tentunya minus 1. Sisanya 2. Kan gitu kan? Sisanya 2. Artinya apa? Ya, teori mahasiswa mengatakan kalau sisa itu, sisanya kan 2 kan? Kalau sisa yang sebesar 2 itu adalah FA. Artinya A itu adalah substitusi aja nilai X dari si pembagi. Nilai X-nya kan minus 1 kan? Substitusi aja. Berarti ini menjadi P, yakni P apa? P minus 1. Kan gitu kan? Berarti 2 sama dengan, kita kan tahu di persamaan PX-nya siapa. Kan gitu kan? Ganti aja nilai X-nya menjadi negatif 1. Yuk, negatif 1 pangkat 3, itu kan minus 1. Ini kan jadinya kan minus A. Kemudian lanjut, negatif 1 pangkat 2, itu kan positif 1. Tapi kan dikalikannya sama minus A. Berarti ini minus A, jumpa lagi minus A. Kemudian dijumlahkan dengan BX. Ingat X-nya minus 1, berarti ini jadi minus B. Dijumlahin sama B. Berarti ini dijumlahin, berarti tetap positif B. Habis ya, min B dengan positif B ya. Ini dapat ruas kirinya tetap 2, ini ruas kanannya menjadi minus 2A. Adik dapat nilai A-nya dong. Nilai A yang kita dapat berapa? Minus 1. Oke, fix. Dapat A-nya minus 1. Kita ambil persamaan berikutnya lagi. Artinya kita dapat persamaan PX gitu. Kita dapat persamaan suku banyak PX dengan meminimalisir variabel yang kita nggak tahu. Kita udah tahu minus 1 kan untuk A-nya kan. Maka persamaan suku banyak PX itu menjadi AX pangkat 3 itu menjadi minus X pangkat 3. Lanjut minus AX pangkat 2 itu menjadi namanya juga minus A. A-nya kan minus 1 menjadi positif. Positif X pangkat 2. Masih ada B. Ditambahin sama BX, baru dijumlahin sama B. Masih ada B-nya. Sekarang kita cari B-nya kan. Dari mana? Dari sini. Ketika dibagi dengan, ketika suku banyak PX yang ini tadi, dibagi sama X plus A. Artinya kan X-nya kan kita udah tahu berapa. A-nya kan kita udah tahu berapa. A-nya tadi kan minus 1. Berarti dibaginya ini menjadi dibagi sama X kurang 1. Karena kan A-nya minus 1 tadi. Ingat teorema apa? Cari aja nilai X dari si pembagi. Nah, dari sini kan nilai X dari X min 1 kan nilai X-nya kan sebesar 1. Cari nilai X dari si pembagi. Sisa itu yang sebesar 0 itu adalah nilai X yang sebesar 1 substitusi ke suku banyaknya. Berarti 0 itu adalah P1. Ya pas. 0 itu adalah P1. Gantilah kalau gitu. Maka 0 sama dengan, ganti setiap variabel X-nya dengan angka 1. Berarti minus 1 pangkat 3, minus 1. Dijumlahkan dengan 1 pangkat 2, 1. Lalu dijumlahin sama B kali 1. B dijumlahin sama B lagi ya. Berarti ini udah habis. Berarti 0 sama dengan, kita tahu ruas kanannya tentunya 2B. Kita dapat nilai B-nya sama dengan berapa itu? Nilai B-nya sebesar 0. Nah, pertanyaannya A kali B. Berarti minus 1 kali 0. Kan gitu kan? Negatif 1 kali 0 berapa itu, Bang? Minus 1 kali 0 tentunya adalah 0.
Sorry ya, tadi ada cek, mikrofon cek. Baik, berikutnya Abang akan coba lagi. Ini ada kesalahan sedikit. Next one, kita langsung lagi. Nah, berarti kan kita cari posisi sudutnya. Ini apa? Kuadrat. 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 Tadi titik. Kalau kita pindah-pindahin nanti ini semua, sudah maka yang terjadi apa? Berapa? Berapa yang
berapa tuh? Yang pertama ini 30 derajat. Kemudian tadi apa? Dia berakar gitu kan? Nah, pertanyaannya apa? Berapa nilai dari panjang DC per panjang A? Gitu ya. Nah, lagi berapakah nilai panjang DC per panjang A? Panjang DC. Yuk, ini kita pakai aturan sinus saja ini biasanya. Ini apa? Kalau dibilang katanya aturan sinus kan berbagi katanya panjang tadi panjang material setelah aktivitas soalnya apa? Di pembagian antara dengan hati. Adik kita lihat yang mana yang cos 150, emang kosinus 150 berapa? Negatif setengah akar. Dibandingkan dengan sinus A, sinus A kita tahu berapa? Nah, ini kalau kita operasikan, itu bakalan menjadi 3 akar 3 plus 1 per 2 akar 10 ya. Per 2 akar 10. Kita tinggal substitusi kemarin. Itu cari berapa nilai untuk sin A per sin C. Yakni yang bakalan menjadi perbandingan antara BC per AB. Di mana BC per AB itu yang ditanya di soal. Maka sinus A itu adalah BC. Berapa memang sinus A-nya? Anda tahu sinus A-nya. 3 per akar 3 per
akar 10 per sin C ya kita cari di sini. Ya, akar 3 ditambah dengan 1 per 2 akar dewas ya. Maka ini bisa menjadi sekitar akar 3-nya 2 akar jadi 3 akar 12. Tinggal kalikan akar sekawan nanti nih gitu. Kalau kita kalikan akar sekawan berarti ini jadi 9 akar 3 kurang 3 per 12. Per 10. Nah, ini limit nih, limit X mendekati 1 gitu kan. Kan gampang kalau kita sekali gitu kan. Yang pertama sekali karena ini pembuat nolnya ini ada di sini, ini kan mendekati 1 kan. Itu langsung yang bermasalah dari 1 kuadrat 1 tambah 3 akar 3 itu 4. Akar 4 itu 2. 2 kurang 2. Iya, itu pembuat nol. Karena ini pembuat nol berarti kita perlu kali akar sekawan. Ini juga kayaknya pembuat nol nih kita ganti X 1 dari per 2
n-nya, gampang aja. Asalkan sama deh. Awalnya cari berapa? Di bola kelipatan tidak ikut 12, tidak ikut 12. Yang habis tidak berapa kelipatan kelipatan 12 kita siapa aja kelipatan 12. Mana? Berapa banyak ini?
Yang pertama, 4x tambah 5y, kan gitu kan? Artinya apa? Kalau dia kita misalkan y-nya 0, berarti 4x sama dengan 500. Berarti x-nya 500 per 4. Ya. 500 per 4 itu kan 100 berapa? 45 ya. Nah, itu 125. Sama dengan 500 kita bisa pakai. Sama dengan 500 berarti ini 110 dengan 110 berarti ini daerah jawabnya kan gitu kan, daerah jawabnya pasti yang ini gitu kan, himpunan penyelesaian daripada kual itu karena tandanya sama-sama kecil kan, sama-sama ke bawah, nanti yang terakhir yang ini titiknya berapa koma berapa, eliminasi aja sebanyak 4x tambah 5y yang sama eliminasi dengan yang sama dengan tadi ya. Nanti kalau ada eliminasi ada dapat nilai Y yang sama dengan 60, ada dapat nilai X yang sama dengan 50. Artinya untung maksimal terjadi apa? X-nya 50, Y-nya 60. Bajunya 50, celananya bajunya 50, celananya 60. Gitu ya. Nah, katanya apa? Keuntungan maksimum. Nah, keuntungan untuk bajunya kan 9.000. Berarti rumus untuk untungnya sama dengan 9.000 X. 9.000 untuk baju dijumlahkan dengan 10.000 Y. 10.000 untuk celana gitu ya. Tapi adik ganti nanti X-nya 50, adik ganti nanti Y-nya 60. Maka dapatnya nanti itu sejuta 50. Ya. Jadi jawabannya ini nanti. Oke, jadi baiklah. Abang pikir itu dulu pembahasan kita untuk hari ini tentang tryout super intensif yang kedua mengenai matematika saintek. Sampai jumpa di pembahasan yang kedua. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam sukses untuk kita semua.